Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak Asidiki Zuhri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya tentang sistem informasi sosial media untuk UMKM dan investor berbasis web menggunakan metode Agile. Nah, untuk latar belakangnya, jadi UMKM atau usaha mikro kecil menengah saat ini sangat menurun dikarenakan masa pandemi. Jadi turunnya UMKM di Indonesia ini sangat berpengaruh kepada ekonomi Indonesia yang pada dasarnya UMKM ini adalah sektor yang mengangkat kurang lebih 60% ke PDB nasional. Di zaman modern ini sudah hampir semua pengolahan data-data sudah diaplikasikan dalam bentuk sebuah aplikasi. Tetapi banyak UMKM di Indonesia masih kekurangan SDM ataupun ekonomi yang diperuntukkan untuk mengembangkan suatu usahanya berimprove menjadi ke digital. Kemudian untuk tujuan penulisan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Selain itu, dokumen ini dibuat untuk menjadi acuan pembuatan rekayasa perangkat lunak mikro. Adapun dari proyek ini mempermudah hubungan antar investor dan UMKM di Indonesia, yang mana ini bisa mengangkat pendapatan UMKM di Indonesia. Lingkup masalah sistem aplikasi sosial media untuk UMKM dan investor ini berbasis web app untuk membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya, dan bagi para investor akan memiliki keuntungan dari usaha tersebut. Lingkup masalah dari pengembangan aplikasi ini adalah seluruh Indonesia. Solusi yang bisa saya tawarkan dari permasalahan dari latar belakang tersebut yaitu membuat aplikasi berbasis web yang memudahkan bagi para UMKM untuk mengembangkan usahanya di era pandemi ini. Tujuannya pembuatan dan pengembangan aplikasi ini agar para UMKM dan investor bisa saling terhubung untuk mengembangkan bisnis bersama. Dengan aplikasi ini, investor juga mendapat keuntungan dengan bisa melihat potensi dari para UMKM di Indonesia, sehingga membuat keuntungan di masa depan. Nama dari aplikasi ini adalah Mikro, yang artinya bersama aplikasi ini para UMKM akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dalam aplikasi ini terdapat fitur utama, yaitu layanan sosmed bagi para UMKM sekaligus investor. Investor akan bisa melihat akun dari para UMKM yang ada di Mikro agar tahu potensi UMKM tersebut. Sedangkan para UMKM bisa memilah jika ada investor yang ingin menginvestasikan kepada usahanya. Keunggulannya dari aplikasi ini adalah investor mendukung pengembangan bisnis mulai dari perencanaan, pemasaran, dan pengolahan keuangan. Kemungkinan pengembangan bisnis tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Sedangkan bagi para investor yang ingin berinvestasi pada UMKM yang ada di aplikasi Mikro dapat melihat potensi dari usahanya, bisa menawarkan keuntungan di dalam fitur chat, sampai bisa berbagi keuntungan dalam usaha. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu bagi para UMKM yang sedang kesulitan pada masa pandemi. Solusi ini didapatkan dari ide karena para UMKM yang minim SDM dan dalam pengembangan usahanya, sehingga aplikasi ini akan memudahkan bagi para UMKM dalam mengembangkan usahanya. Metode penelitian yang saya ambil yaitu adalah metode Agile. Adalah salah satu metode yang cocok untuk pengembangan perangkat lunak ini. Karena metode ini selain membutuhkan kerjasama tim yang bagus, metode ini juga bisa beradaptasi dengan permintaan klien dengan cepat dan efektif, sehingga dalam pengembangannya dan perawatannya bisa efektif dan mudah. Dalam pengembangan perangkat lunak ini ada beberapa pertimbangan kenapa dipilih metode Agile. Pertama, dalam segi pembiayaan bisa lebih ditekan dengan menyuruh tim untuk mengerjakan lebih awal agar mendapat tanggapan lebih cepat. Kedua, menemukan solusi jadi ada lebih sedikit untuk mengubah dan membuat perubahan lebih mudah. Ketiga, meningkatkan kualitas desain secara terus-menerus untuk cerita selanjutnya lebih murah untuk melaksanakannya.
Adapun langkah-langkah dari pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metode ini sebagai berikut. Ada perencanaan. Jadi proses perencanaannya penting karena ini adalah bentukan persiapan yang sangat matang untuk bisa nantinya diimplementasikan ke dalam software. Para perencana aplikasi dalam tahap ini harus benar-benar memastikan sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua, implementasi, yaitu dibuatnya program oleh pengembang. Di sini tahap programmer dituntut untuk bekerjasama antar tim dengan cepat. Kemudian selanjutnya yaitu tes perangkat lunak. Pada tahap ini, tim dari tester perangkat lunak melakukan tes terhadap aplikasi yang sudah dibuat, yaitu berupa web. Si tester akan mengecek apakah ada bug atau masalah dalam aplikasi tersebut. Tim ini akan mengecek apakah sudah layak aplikasi ini dipakai oleh klien. Kemudian dokumentasi. Tahap dokumentasi ini mendokumentasikan masalah atau bug yang ada, sehingga ketika tahap perawatan, tim ini bisa melihat kembali apakah masalah ini pernah terjadi atau tidak. Dengan begitu, si pengembang tidak terlalu susah dalam perawatan dan perangkat lunak. Kemudian ada deployment, pengembangan setelah dites, didokumentasi, kemudian kita mengecek sekali lagi apakah aplikasi ini sudah layak untuk dideploy. Nah, di sini ada syarat-syarat tertentu apakah aplikasi ini sudah memenuhi kualitas serta kebutuhan klien. Jika sudah, maka perangkat lunak siap dideploy. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemeliharaan perangkat lunak. Tahap ini adalah tahap di mana aplikasi telah digunakan oleh klien. Dalam tim ini bertugas untuk terus melakukan pembaharuan terhadap aplikasi yang mempunyai bug atau masalah. Tim ini juga merespon feedback yang diberikan oleh user. Kemudian untuk kelebihan dari metode Agile tersendiri, yaitu pertama, metode ini menekan biaya pengembangan. Kemudian metode relatif lebih cepat dan dilakukan dengan tim yang kerjasama dengan baik, sehingga lebih cepat melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh klien. Kemudian perawatan yang mudah karena ada proses dokumentasi. Kemudian efektif digunakan untuk proyek-proyek berskala kecil sampai besar. Kekurangan metode Agile yaitu tidak bisa berjalan jika tim yang mengerjakan tidak bekerja sama dengan baik. Teknik tangkas atau Agile method ini tidak cocok dilakukan dalam skala tim besar. Jadi timnya mungkin tidak terlalu besar. Kemudian perubahan dapat terjadi kapan saja, sehingga tim pengembang harus selalu siap. Kemudian ini adalah data flow diagram level 0 dan juga level 1. Ini daftar pustaka yang saya menggunakan Mendeley. Kemudian saya akan menunjukkan data flow diagram milik saya. Jadi di sini ada 3 entity data, yaitu ada user UMKM. Jadi usernya nanti ada 3, yaitu pertama admin, user UMKM, dan user investor. User UMKM sendiri itu bisa melakukan input data profile, login, data chat, posting. Kemudian dari sistem akan mengembalikan validasi investasi, hak akses, dan pengembalian chat. Sedangkan dari user investor sendiri bisa login, kemudian insert data investor, data chat. Kemudian sistem akan mengembalikan pengembalian chat, pengembalian postingan, dan hak akses investor. Nah, di admin ini bisa menginput data admin, kemudian juga bisa melihat hak akses admin, kemudian melaporkan laporan investasi, dan manajemen postingan. Kemudian kita akan melihat level 0-nya. Nah, di sini pertama-tama tetap ada 3 entity data. Kemudian yang pertama dilakukan oleh user ini bisa menginputkan data user atau registrasi. Kemudian akan masuk ke data store user UMKM. Kemudian itu saat user ini melakukan login, kita akan validasi ke store UMKM, kemudian dia akan mendapatkan hak akses ke dalam sistem. Nah, kemudian user ini juga bisa memposting, bisa komentar,
yang nantinya akan disimpan di data store komentar, postingan, dan investasi. Nah, untuk user investor sendiri juga sama, bisa registrasi, bisa login, kemudian bisa berinvestasi di sana. Jadi bisa ngechat juga, bisa melakukan chatting dengan user UMKM. Nah, untuk admin sendiri, dia itu bisa registrasi, kemudian memvalidasi dan manage postingan, yang mana admin juga bisa mengolah user dari UMKM itu sendiri. Untuk bukti dari plagiasi, jadi ini bukti dari plagiasi yang saya sudah kerjakan, yaitu sebesar 7%. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.